tinggal rumah sama suami dan anak tanpa mertua itu bersyukur. Sebentar ya, kayak nelfon dulu apa tuh? Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Singkat patut isi ceramah. Aduh. Ngisi ceramah. Ceramah. Ora isbar. Yo engko berceramah, yo berceramah. Assalamualaikum. Nek wis kadung follower akeh ngene iki jangan susah. Goyane. Tekan ndi, tekan ndi? Berbahagialah orang yang sudah rumah tangga dan dia sudah rumah sendiri, meskipun rumahnya kecil, ngontrak atau ngekos atau di gubuk derita. Ya kudu berita gubuk bahagia. Karena saya dulu pernah punya lagu. Saya nyanyi boleh enggak nyanyi? Jangan. Oh rento. Oh iya. Nak rento itu. Ento ora. Nyanyine nyanyi apik, ora nyanyi sing elek. Tapi nek sing keberatan yo rasah lah daripada pro kontra mah. Menjaga hati. Akhirnya ternyata ini adalah mertua. Dan ini sekali lagi kasus ini biasanya tidak hanya orang ini. Jadi rumah tangga biasanya kalau mertua cek melu-melu, mbuh mertua saka sing lanang, mbuh mertua saka sing wedok, biasanya rumah tangga itu agak kacau. Makanya bersyukur Bu, jangan yang punya imam. Maksudnya yang suaminya namanya Pak Imam gitu maksudnya. Yang punya imam dan dia benar-benar bisa ngayomi, bisa melindungi, wah itu bersyukur banget. Itu nikmat yang tiada tara. Ini kisah yang menderita. Kenapa dia menderita? Ternyata mbak ini sangat cinta sama masnya ini. Pokoknya diperjuangkan. Ini pernikahan harus dipertahankan. Tapi semakin kesini ternyata tadi kayaknya kok tanda-tanda untuk disatukan sudah sulit. Ini kisah nyata loh. Orang bukan Semarang, bukan. Luar kota pokoknya. Pokoknya luar kota lah pokoknya. Ini ternyata gara-gara kasusnya apa? Masih tinggal sama. Sekarang yang bahagia. Jadi maksud saya akan ketika kita kejar dunia, suami dunia ada? Jawab, suami dunia ada? Kerjaan dunia ada? Anak dunia ada? Ketika kita kejar mati-matian dunia sementara, akhirat selama-lamanya, jenengan akan kecewa. Saya dulu pernah ngomong mungkin kan gini nganda. Barang siapa yang menikah karena kecantikan perempuan itu, maka kecantikan itulah yang akan mengecewakan kita. Barang siapa yang menikah atau dinikahi laki-laki karena kekayaannya, maka kekayaan itu yang akan membuat kita kecewa. Barang siapa yang menikah atau dinikahi seorang suami karena jabatannya, maka jabatan itu yang akan membuat kita menyesal. Kasusnya sudah tak tangani kabeh. Yang karena jabatan sudah, yang karena kekayaan sudah, yang karena ketampanan sudah. Nabi sudah menekankan fadfar bidatid-din taribat yadak. Pilihlah orang yang beragama, nikahlah karena agamanya, nikahlah karena akhlaknya, nikahlah karena ridhonya Allah, niscaya kita akan bahagia. Sekarang kisah yang bahagia. Ini singkatnya gitu. Karena mbak ini terlalu apa? Mencintai suaminya. Jadi mencintai suami boleh enggak, Bu? Mencintai istri boleh enggak, Pak? Ya jangan boleh, harus tuh ya. Mencintai suami boleh enggak? Ya meh tak cintai piye ta wong jengkelke ngoroke buanter, diadake kaya setan terus pelite ra karuan. Nah, sing guyune paling banter iki berarti asli dia mewakili hati mereka. Wajah wis kaya demit. Nasib ta ojo nek wis anake kadung 5 kok 6 menit jane wis wegah. Wong wegah kok anake wis ngasih 5 gitu. Kan ora
Begitu juga bapak-bapak mencintai istri boleh ndak? Sing banter ta harus. Mencintai istri boleh ndak? Harus. Terus surat kan, yo cinta tapi tuntutane itu tak marakin diasku mumet tenan sebenarnya. Terus cerewete ya ngluwi mak lampir. Padahal mak lampir wis mati lho dia. Diungguli karo dia. Bapak sing guyu menghayati ya kuwi berarti bojone ngono kuwi kira. Ono sing guyu banter ya. Ini kisah orang yang baldu sirunal hayatat dunia. Akan tetapi mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang mengutamakan kehidupan dunia susah, sedih, nelongso, apa meneh ya? Ya bantu aku yo. Susah, sedih, nelongso apa? Rekoso apa meneh? Awakmu kok do nak jak ngomong kok dolan mudeng ora? Tell me. Telat mikir. Aku ora ngarani sapa-sapa lho ya. Sing rumangsa berarti wong iki. Ulangi. Susah, sedih, nelongso apa meneh? Tertekan apa meneh? Ngenes. Wong gak sing koyo donya ngono kuwi kelakuane. Coba delokane wis ra ngono kuwi rata-rata. Ketok-etok mentereng ketoke asli ya wong ya lah susah. Nah, ini ada orang. Sekarang kisah yang orang yang mengejar akhirat. Saya punya seorang guru. Guru saya itu nak delok wajah itu teduh adem. Ora tak sebuti wong endi. Sebab mau nak guruku pas nonton kok badhe GR gitu. Saya dulu waktu ngaji sama beliau itu di rumah yang sederhana. Anaknya waktu itu kalau tidak salah 2. Sederhana banget. Tapi dia istiqomah, keikhlasan. Akhirnya karena istiqomah mengejar akhirat, terus istiqomah, ketaatan, bimbing umat istiqomah. Lama dapat donatur. Lama dapat orang yang dipercaya. Dan hidupnya sampai sekarang ternyata lebih enak. Waktu untuk keluarga banyak. Setiap saat bisa ngajar ngaji. Hampir 24 jam itu waktunya manfaat semuanya. Hampir 24 jam waktunya ngajar ngaji. Ngobar selesai gini. Ya di pondoknya beliau. Nah, inilah orang-orang yang mengejar akhirat. Kalau yang mengejar dunia susah. Kalau yang mengejar akhirat pasti bahagia. Ayo bareng-bareng. Yang mengejar akhirat pasti bahagia. Oke. Singkat ceritanya gitu. Nah, makanya agar dunia mengejarmu, kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Saya akan nukil dari kajiannya Syekh Sa'ad bin Nasir. Mata qasadtal akhirah aslahallahu lakad dunya. Kapan engkau memiliki visi tujuan akhirat, barang siapa yang visi tujuannya untuk akhirat, untuk kebahagiaan akhirat, aslahallahu laka ad-dunya, maka Allah akan perbaiki urusan duniamu. Tirukan saya. Barang siapa yang visi hidupnya mengejar kebahagiaan akhirat, maka Allah akan perbaiki urusan dunianya. Jelas Bu? Apa coba diulang lagi Bu? Wes pokoke ngono, sing rapal pokoke mangap-mangap. Barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, visinya akhirat, maka Allah akan memperbaiki semua urusan dunia kita. Percaya enggak kira-kira? Inna wa'dallahi haq
Sesungguhnya janji Allah itu pasti, itu benar, itu tidak akan pernah bohong. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu benar. Barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, visinya visi akhirat, Allah yang akan memperbaiki urusan dunia kita. Teruskan saya. Mata qasattal akhirata aslahallahu lakat dunya. Barang siapa yang visinya mengejar kebahagiaan akhirat, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia. Slide kedua. Liyakun qasdukal akhirah sata'tikad dunya wa hiya raghimatun. Teruskan saya. Liyakun qasdukal akhirah sata'tika ad-dunya wa hiya raghimatun. Artinya enggak? Diartikan enggak? Tak kira sudah paham. Maka jadikanlah visi tujuanmu adalah untuk akhirat. Niscaya dunia akan datang mengejarmu. Untuk itu jadikan mulai hari ini visi kita visi akhirat. Niscaya dunia nanti yang akan bertekuk lutut mengejar kita. Yakin enggak? Yakin. Nah yakin langsung tak rupiah langsung. Yatma'innu qalbuk. Bareng. Pakai to. Ya to ma'innu bareng. Qalbuk. Hatimu akan tentram. Siapa? Hati siapa? Orang yang visi hidupnya ngejar kebahagiaan akhirat, hatinya akan. Tapi sing dungoyak dunyon dia sip mumet kayak pecah, kayak nyunggi kompor campur ember campur air sing ngoyak dunyon iki. Yatma'innu qalbuk. Hatimu akan tentram. Lanjut. Tas'adu bareng. Fi nafsika. Ya rada belajar bahasa Arab sithik ngono. Jadi nek ngomong Arab ora bingung blas ngono. Tas'adu fi nafsika. Jiwamu akan bahagia. Yang pertama tadi apa? Ora to. Kebutuhan dunia kita akan dipermudah oleh Allah. Yang kedua apa? Hatinya tentram. Terus yang ketiga, hidupnya akan bahagia. Ulangi. Orang yang ngejar akhirat, yang pertama apa? Kebutuhan hidupnya akan dicukupi oleh, akan dimudahkan oleh dunia, akan mengejar hati kita akan bahagia, akan menyelimuti kita kalau kita mengejar akhirat. Lanjut nih. Ya'tika ar-rizqu. Ya'tika ar-rizqu al-halalu at-thayyib. Rizki yang halal dan yang baik akan datang kepadamu. Rizki yang halal dan baik tidak akan terluputkan. Jadi kita akan dikejar-kejar rizki yang apa? Rizki kalau yang halal itu tentrem hidupnya. Delalah anak dikandani yo gampang, delalah. Bojo dikandani yo gampang. Ibadah juga enteng. Ya'tika kullu ma tatlubuhu fid dunya. Bahkan apa yang engkau inginkan di dunia ini akan Allah wujudkan. Apa saja tadi ya? Yang pertama tadi apa?
kebutuhan kita dimudahkan oleh. Yang kedua apa? Hatinya tenang. Yang ketiga, hidupnya bahagia terus. Rizki yang halal dan baik akan selalu mengejar-ngejar kita. Yang selanjutnya tadi apa? Yang barusan, apa yang engkau inginkan urusan dunia akan diwujudkan oleh Allah. Kayak saya kemarin baru ngobrol sama jenengan. Ini bukan berarti saya sudah baik, bukan. Latihan. Insya Allah sebentar lagi saya akan buat pondok pesantren. Pernah saya ngomong kayak gitu? Ada yang pernah dengar enggak? Sebentar lagi saya akan buat pondok pesantren. Pernah ngomong kayak gitu? Waktu corona ya saya ngomong kayak gitu ya. Waktu orang susah cari makan, saya akan buat pondok pesantren. Saya mulai kemarin punya uang 200.000. Berapa? 200.000. Ternyata istri saya punya tabungan 1 juta. Artinya uang 200.000 tak infakkan. Uang 1 juta istri saya buat untuk ngundang tetangga untuk makan-makan itu loh, yang orang syukuran ngeroboh ke rumah kok malah. Jadi rumah saya kan rumah kayak rumah tua gitu. Kita robohkan dah, bismillah robohkan, ganti yang baru. Istri punya 1 juta, saya punya 200.000. Sore-sore gini istri saya. Ini contoh ya, bukan berarti saya sudah baik. Latihan untuk jadi orang baik. Mertua saya datang kepada istri siang-siang. Besok rumah gusur. Wah. Ada mertua sama istri rembukan. Besok pagi rumah gusur. Nanti malam suami harus atur-atur ngerti tidak? Atur-atur ngerti tidak? Yo saat ning tangga sepeda silaturahim kaping kalih mangkenjing jenengan tak tulung untuk merusak omah. Omah dia mesti bukan rumahnya orang lain. Atur-atur, siap. Ternyata siang saya jualan madu apa bu? Madu rukyah gitu. Madu kudewi maksudnya. Madu rukyah, mbek promosi. Akhirnya sampai sore tidak laku, alhamdulillah. Padahal nanti malam habis maghrib saya harus atur-atur. Lah sore menjelang maghrib teman saya gini, Ustaz, ada apa? Teman saya juga Ustaz juga, kiai dia punya pondok pesantren. Ini yang ngajari saya untuk cepat buat pondok pesantren. Temenin saya yuk. Kemana? Saya ini S2 selesai. Saya mau minta tanda tangan dosen. Oke. Nah terus dia tanya ketika di mobil, "Nah, Ustaz ada acara enggak?" Ya sebenarnya saya habis maghrib harus atur-atur. Tapi kalau memang teman minta tolong kan saya harus tolong. Biar Allah yang mudahkan urusan saya. Oke, jalan. Ternyata sampai rumah jam 10 malam. Kira-kira atur-atur lah. Ini besok tetap disengeni mertua karo disengeni bojo. Terus aku ngomong kayak gini sama Ustaz, teman saya. Ustaz, jenengan sudah tahu apa kesusahan saya. Dan saya rela mengantarkanmu. Tolong besok pagi misalnya, karena saya malam ini tidak bisa atur-atur, tidak sempat atur-atur, nanti habis subuh saya tetap atur-atur ke tetangga untuk menghargai tetangga. Tapi tolong ya Ustaz, kirim pasukanmu untuk ke rumah saya lebih awal. Jadi misalnya tetangga tak aturi kok ngomong, "Nyaman ini gak atur-atur, rak sopan badan." Saya tidak akan sakit hati. Misalnya dia wes ngoceh ngono kok ora teko, ya tak maafkan kan gitu aja. Yang penting nanti kita selesaikan, saya dan santri-santrimu Ustaz. Siap. Ustaz gitu. Ada sebelah habis subuh saya atur-atur tetangga, santrinya Ustaz sudah dikirim di sana. 6 peloton. 6 berapa? 6 ekor. 6 orang. Wah, kita selesaikan sambil tetangga datang satu dan alhamdulillah semua yang tak aturi datang semuanya. Padahal apa? Dadak. Tapi teko kapit alhamdulillah. Inilah kalau kita mengutamakan apa kalau bahasa sahabatnya walau kana bihi mukhassas lebih mengutamakan orang lain meskipun dirinya sendiri itu butuh. Sahabat-sahabat Nabi itu kan
lapar istrinya, anaknya, tapi lebih mengutamakan tamunya Nabi. Saya ingin mengamalkan itu. Akhirat kejar, insya Allah dunia ikut. Ya, akhirnya uang 200.000 sampai sekarang, bangun uang 200.000 sampai sekarang itu tidak pernah leren. Bahkan ada kuliah tukang neh. Maka jenengan yang bisa nukang-nukang tekon nggonku. Kerja mesti. Aku mau cari tukang lagi yang bisa pasang herbal atau kene, silahkan datang ke rumah. Masang pondok ya. Gitu. Alhamdulillah. Siapa yang memudahkan? Allah. Siapa yang mau? Tugasku pokoknya foto, update status. Yo niatnya mbek nyindir kanca-kanca bareng. Sing kesindir yo alhamdulillah, nak sing ra kesindir yo kudu dirujak. Alhamdulillah, guyon-guyon diterupake ning ati. Tapi dianggap serius juga tidak apa-apa. Nah, ini ketika kita mengutamakan akhirat ya kayak gitu sebenarnya. Jadi kita tuh kejar akhirat, dunia akan apa tadi? Kalau kita mengejar akhirat, keuntungan kita yang pertama tadi, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Yang kedua, hatinya tentram. Ketiga, hidupnya bahagia. Yang ketiga, keempat, rezeki yang halal akan mengejar-ngejar kita. Yang kelima, ya'tika kullu ma tatlubuhu fid dunya. Bahkan apa yang kau inginkan di dunia ini Allah akan berikan. Allah akan berikan. Target saya ini doa, Diaminkan ya Bu, ya diaminkan. Pondok ini jadi, setelah jadi nanti saya akan buka 4 cabang lagi. Amin. Karena saya sebelum mati saya harus bisa mencetak 1000 penghafal Al-Qur'an. Impian ringan saya kayak gitu, paling ringan. Pokoknya selama belum ada 1000 yang saya cetak untuk hafal Quran, jadi imam muda, hidup saya tidak akan tentram. Target saya nanti pokoknya ini selesai, anggur semangat bangun, pokoknya bujut sokondi nanti, ya toh, tinggal Allah. Alhamdulillah izin yayasan sudah jadi, nanti ini jadi, langsung buat 4 cabang lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin Allahumma. Kemudian hadhihi dunya alaysat mulkan lillah. Bukankah dunia ini adalah miliknya Allah? Bukankah dunia ini adalah miliknya? Suami kita miliknya siapa? Istri kita miliknya siapa? Harta benda kita miliknya siapa? Masjid ini miliknya siapa? Tanah kita miliknya siapa? Semuanya miliknya Allah. Kalau kita dekati Allah, semuanya beres. Ulangi lagi, semuanya miliknya Allah. Kalau kita dekat sama Allah, semuanya alhamdulillah atas izin Allah. Nak sing ngene iki alon-alon, ora tak lebokke mik. Tapi mik iki ora. Saya itu pernah ngurus SIM gratis tanpa antri. Saya kemarin ngurus NPWP dipermudah dengan cepat. Saya ngurus izin yayasan dipermudah dengan cepat. Nah, ini ketika kita yakin sama Allah, semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Yang orang lain sulit, yang orang lain susah, Allah mudahkan. Saya belum baik, apalagi kalau lebih baik lagi. Apalagi padahal saya belum soleh, apalagi kalau lebih soleh akan lebih dimudahkan oleh Allah. Makanya kalau saya kadang lihat kayak Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad itu, saya tuh kadang kayak iri. Ya Allah, dengan usia segitu sudah suksesnya luar biasa. Sebentar saya sudah tua, anaknya 5, giginya tinggal 2, sebentar lagi ke alam baka. Kok prestasinya masih begini-begini saja. Iki aslinya ya aku nyindir sing luwih tuwa sing ra diprestasi. Ya aku kan orang ngarani seseorang gitu. Tak popo. Sing rumangsa ku ya wonge kuwi. Bukankah semua di dunia ini miliknya Allah? Hadhihi dunya alaysat mulkan lillah. Bukankah dunia ini adalah miliknya Allah? Lau aradan nas kulluhum min masyrikin wa maghribin. Seandainya seluruh manusia di timur dan di barat bersatu,
ayyamna'u anka syai'an mimma yaqaddiruhu Allahu lak. Seandainya semua manusia yang ada di mana kono? Wetan. Wetan ki bahasa Indonesia ini timur. Nak bahasa Arabnya apa? Masyrik lan kulon. Kulon bahasa Arabnya apa? Maghrib. Semua manusia yang ada di wetan alias masyrik atau timur. Kalau bahasa wali, timur ke barat, selatan ke apa tuh nama apa tuh? Nah ayat Al-Quran kadang hafal lagi. Padahal tak pancing jajan kenapa berapa gitu. Tak apa-apa ya kan. Seandainya semua manusia yang ada di wetan kulon dadi siji, meh apa? Meh mencekal kamu, meh menghalangi kesuksesanmu, meh menghalangi karirmu, meh apa meneh ya sing ya dibantu lho gen menjegal awakmu misalnya. Yastati'un, apakah mereka sanggup melakukannya? Bisa tak kira-kira? Bisa. Kalau kita tidak di backup sama Allah. Tapi kalau Allah sudah membackup kita, tidak akan pernah bisa. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai Nabi palsu. Benar Nabi palsu? Ahmad Al-Musaddiq. Sampai malaikat palsu Lia Eden. Eden ya Eden. Itu toh salah toh. Jangan kau apal konsonan tadi. Yastati'un, tidak akan pernah bisa. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Ketahuilah, andai saja seluruh umat bersatu untuk memberikan karunia kepadamu,
Lanjut ya. Jadi intinya siapapun orangnya, berapapun orangnya, kerjasama mau menjatuhkan kita, kalau Allah membackup kita tidak akan pernah bisa. Begitu juga ketika orang mau membantu kita, menolong kita, mengangkat derajat kita, tapi kalau Allah sudah tidak menghendaki juga tidak akan pernah bisa. Maka jadikanlah ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, ketika kita kumpul dengan istri kita, ketika kita ngomong anak kita, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terkadang amal itu amal dunia, kerja misalnya, ngomong anak misalnya, bergaul dengan istri, nyayang istri misalnya, itu seolah-olah dunia. Tetapi kalau semua diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya kita sedang mengejar akhirat. Ibu-ibu juga sama, ketika melayani suami dengan sebaik-baiknya, melayani ngopeni anak dengan sebaik-baiknya, kalau diniati untuk mencari ridhonya Allah, maka itu dinamakan mengejar akhirat. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah, dibimbing untuk senantiasa cita-cita mulia kita adalah untuk kebahagiaan akhirat, sehingga dunia nantinya akan bertepuk lutut mengikuti atau mengejar. Sudah cukup ya, Desa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.